anggota parlemen di Swedia digaji lebih rendah dari guru. Mereka juga tidak mendapat mobil dinas maupun uang tunjangan. Gaji parlemennya tinggi, fasilitasnya mewah-mewah. Sedangkan gaji guru sedikit. Tapi ujung-ujungnya Singapura lagi. Alasan mengapa kita semua harus golput? Tidak boleh golput. Engkau tetap harus pilih karena buta politik itu adalah buta yang paling bodoh dan berbahaya. Harga beras per kilo, minyak per liter itu semua dari keputusan politik. Engkau tak boleh buta politik. Gimana negara mau maju kalau hukum di Indonesia itu sendiri masih memihak kepada orang-orang yang punya uang, khususnya para koruptor itu sendiri, kata Adi. Ada banyak negara yang tak mampu membiayai koruptornya, bahkan sampai menghukum mati koruptornya. Padahal negaranya lebih kecil dan banyak uangnya. Sampai warga negara Indonesia nih bilang nih, negara kecil lebih banyak uang. Kau sombong amat. Negara Singapura mau membangun pembangkit listrik tenaga surya di IKN ibu kota Nusantara, Indonesia. Menjadi salah satu negara maju, ternyata anggota parlemen di Swedia digaji lebih rendah dari guru. Mereka juga tidak mendapat mobil dinas maupun uang tunjangan. Oh, beda sekali dengan parlemen yang ada di Indonesia. Gaji parlemennya tinggi, fasilitasnya mewah-mewah. Sedangkan gaji guru sedikit. Jadi satu-satunya fasilitas yang mereka terima itu adalah gratis naik transportasi umum. Cuman itu aja. Kalau di Indonesia, pejabat-pejabat tingginya itu, dia dapat kendaraan dinas yang sangat mewah, Rumah pun juga mewah, dapat juga dari Indonesia nih. Setiap perjalanan dinas atau reses, dia ini ada anggarannya lagi. Nginapnya tuh di hotel-hotel berbintang. Di setiap anggota dewannya itu ada dana aspirasi. Ada juga pernyataan dari salah satu anggota parlemen yang ada di Swedia. Dia cakap, kami ini tidak berbeda dengan warga kebanyakan. Tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan. Oh, kalau di Indonesia, anggota dewan atau pejabat di Indonesia ini harus diistimewakan. Iya, jadi kasihan sekali negara Swedia ini. Negaranya kaya tapi pejabatnya nggak disejahterakan. Beda sama Sri Mulyani yang ditetapkan biaya perjalanan dinas ASN 2026 dengan tarif hotel 9,33 juta per malam. Di IKN nih, yang nak dibangun pembangkit listrik tenaga surya dari Singapura, itu di atas lahan seluas 86 hektar dan menjadi bagian dari kerjasama bilateral Indonesia-Singapura di sektor energi hijau. Kepala Otorita IKN Basuki menyatakan bahwa proyek ini menunjukkan keseriusan investor global terhadap visi pembangunan berkelanjutan di IKN. Tapi ujung-ujungnya Singapura lagi. Wahai warga Indonesia yang masih tutup mata, negara Indonesia ini masih bergantung sama Singapura. Dan sangat-sangat bergantung dengan negara Singapura. Dari bahan bakar minyak, perlu Singapura. Sampai nak bangun pembangkit listrik tenaga surya, itu pun perlu Singapura. Singapura, majulah Singapura. Wahai warga negara Malaysia, doakan segera Vietnam menjadi negara maju seperti negara kalian. Supaya warga Indonesia ini bisa bergantung hidup dekat Vietnam, tidak bergantung hidup terus dekat Malaysia. Iya kan, beda. Kasihan negara Malaysia tuh. 1 tahun, kerajaan Malaysia tuh menghabiskan 89 juta ringgit. Untuk apa? Untuk kasih makan pendatang asing tanpa izin. Kenapa nggak Indonesia sendiri aja yang bangun ya? Apa karena terkendala dana? Kata Nur Aulia, dijawab sama Mateu. Dananya dikorupsi, bos. Kalau nggak dikorupsi, Indonesia mungkin sudah maju lebih dari Singapura. Dijawab sama Bay Hendra. Pejabat kita maunya orang luar invest, tinggal bukain lahan aja deh. Hai netizen Indonesia, kalian harus mendukung program-program pemerintah. Selagi kita masih perlukan Singapura di setiap kesempatan di Indonesia. Kita perlu bantuan dari Singapura apapun itu. Unicorn macam Tokopedia tuh masih bergantung dengan Singapura. Bahan bakar minyak yang kalian gunakan tuh dari mana? Dari Singapura. Konsepnya sih katanya supaya ramah lingkungan, tapi malah membabat hutan, kata Harun. Dijawab sama dia, emang babat hutan ya? Bodoh nih si dia nih. Dijawab sama Hey Ilham, lebih baik daripada sawit yang ditanam. Dijawab lagi sama Harun, masa iya di atas genteng, Mbak? Indonesia beda, bahan bakar listriknya itu dari batu bara. Indonesia mau menciptakan mobil listrik berbahan baku dari nikel. Jadi hutan habis ditambang untuk nikel, batu bara untuk listriknya. Kan habis semua alam Indonesia untuk mobil listrik dan listriknya. Apakah film The Simpsons perlahan-lahan akan jadi kenyataan? Kata Rijal Karim. Dijawab sama Zafrin. Rusia, China, Korea, Australia, Malaysia, Uni Emirat Arab, Jepang, Belanda, Eropa juga investasi di IKN. Dijawab lagi sama
Abu Khairul. Karena info ini siapa yang tiba-tiba ingat prediksi The Simpsons? Mirip sekali kan? Kenapa ya di Indonesia kalau jadi pejabat serasa jadi raja? Ingin serba dilayani, difasilitasi, disanjung dan dihormati. Padahal mereka pelayan rakyat, kata Yanda Hey. Pejabat mana dulu nih? Tak semua pejabat ingin dilayan seperti raja. Alasan mengapa kita semua harus golput karena siapapun MPR dan DPR-nya hasilnya tetap sama sampai kiamat, kata Bobby Pratama. Tidak boleh golput, engkau tetap harus pilih karena buta politik itu adalah buta yang paling bodoh dan berbahaya. Segala sesuatu yang ada di Indonesia ini semuanya dari keputusan politik. Harga BBM yang kau bayar setiap hari itu dari politik. Listrik yang kau bayar setiap bulan pun dari politik. Harga beras per kilo, minyak per liter itu semua dari keputusan politik. Harga susu, harga telur itu semua dari keputusan politik. Engkau tak boleh buta politik. Engkau harus tetap pilih menurut keyakinan kau orangnya siapa. Jadi jangan mau serangan fajar dikasih 200.000 suruh pilih orang. Kau pilih pakai hati nurani dan akal engkau sesuai visi misi dia. Jadi kemarin kok tak terima serangan fajar beda? Tak ada yang ketuk rumahku. Jadi kalau ada yang ketuk rumahku, kau pilih lah. Cik, kau jangan buta politik dan jangan money politik. Ingat Indonesia, jangan money politik. Malaysia, doakan Vietnam semoga menjadi negara maju supaya warga Indonesia bisa menopang hidup kepada negara Vietnam. Definisi negara dijual asal kamu kasih saya duitnya, kata Gina. Dijawab sama Akha. Korupsi ratusan triliun mampu, bangun bangsa sendiri nggak mampu. Justru sekarang Indonesia ini lagi bergairah untuk membangun bangsa Indonesia. Sudah dibangun duluan sama Indonesia. Itu yang digambar udah dibangun duluan di IKN. Ini Singapura tuh cuman mau investasi lagi, kata Audio Yoga. Berarti kan Singapura hebat, tidak kaya akan sumber daya alam seperti Indonesia, tapi dia mampu untuk investasi di Indonesia. Dari berbagai bidang nih beda investasi Singapura ke Indonesia. Tujuannya jual negara, pantesan dihabisin perlahan. Ngerti nggak sekarang, kata Maria. Dijawab sama El Sormin. Dikit lagi bakal jadi Singapura tuh Kalimantan seperti The Simpsons katakan. Kalian ini terlalu berpikiran negatif terhadap pemerintahan Indonesia. Padahal pemerintah Indonesia ini sudah di jalur yang benar. Semua tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara semua dibuka habis-habisan. Dijual ke luar negeri untuk mendapatkan apa? Demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi kan pendapatan tertinggi di Indonesia ini pajak, Ci. Pajak yang dibayar oleh rakyat. Mana semua pendapatan tambang yang dibuka sama Indonesia tuh sebanyak-banyak itu? Kalian sebagai warga Indonesia jangan pernah menanyakan apa yang negara berikan untuk kalian, tapi pikirkan apa yang kalian mampu bisa lakukan untuk negara. Buat warga negara Malaysia, doakanlah Vietnam ini cepat-cepat jadi negara maju seperti negara kalian, supaya kami negara Indonesia ini warganya bisa menopang hidup di Vietnam, tidak bergantung sama Malaysia terus. Warga Singapura, terima kasih karena sudah banyak investasi di negara Indonesia. Singapura pindahin aja ke IKN, kata Kasamo. Dijawab lama toko Mas Murni. Kenapa negara ini selalu punya inovasi yang luar biasa dibandingkan negaraku? Padahal negaranya lebih kecil dan banyak uangnya. Sampai warga negara Indonesia nih bilang nih, negara kecil lebih banyak uang kau. Sombong amat. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Wah, kalau kayak gini studi banding ke negara Swiss total anggaran 1,2 triliun ini. Ayo Pak, Bu, secepatnya ini. Ingat total anggaran buat studi bandingnya segitu, kata Elvano. Prabowo tuh udah larang pejabat-pejabat untuk studi banding keluar negara, Ce. Jadi tidak sembarangan pejabat yang bisa menggunakan uang negara untuk keluar negara. Tapi kan Prabowo sering keluar negara. Kecuali Pak Prabowo, karena kan dia keluar negara katanya mau menjalin kerjasama. Wajar sih, karena negara ini IQ rata-ratanya 78 dan urutan kedua termiskin di dunia. Pejabat bisa leluasa, kata Nur Jail. Kata pemerintah Indonesia, satu hari warga Indonesia kalau pengeluarannya itu Rp20.000 per hari, itu tidak termasuk orang miskin. Padahal Bank Dunia udah mengatakan kalau 150.000 per hari itu sudah masuk miskin. Tapi aku lebih percaya pemerintah Indonesia. Memang pengeluaran kau per hari berapa, Ce? Memang sampai itu 150.000. Pengeluaran warga Indonesia per harinya 20.000 itu masih tergolong mampu beda. Tapi aku lebih percaya Bank Dunia, Ce. 150.000 ke bawah itu satu hari itu tuh termasuk orang miskin. Buat warga Malaysia, berapa pengeluaran korang per harinya? Jadi dari bangun tidur, pagi sarapan, makan siang, datu bayar tol, bayar bensin, balik makan malam lagi, sampai korang tidur lagi. Jadi kira-kira berapa tuh seharinya kalian habiskan? Komen dekat bawah. Kalau di Indonesia 20.000 per hari. Warga Malaysia doakan Vietnam cepat-cepat jadi negara maju seperti negara korang, biar Indonesia ini bisa bergantung hidup dekat negara Vietnam. Ngapain bergantung hidup sama negara Vietnam?
Vietnam. Indonesia ini kaya raya, atas minyak bawah minyak. Tapi kan semua penghasilan atas minyak bawah minyak tuh ke kantong pejabat. Beda. Pejabat di Indonesia ini sangat berguna untuk negara. Karena dari pemikiran pejabat di Indonesia lah program-program di Indonesia ini berjalan. Yang bilang dijajah lah, babat hutan lah, yang gini aja lah, kok nunggu investor lah, yang ini itulah. Hehe, maaf Pak, rakyat memang banyak maunya, harap maklum, kata Eka Junaidi. Dijawab sama Mercedes Zata. Jawab sama Rizky, gundul lagi lah hutan di sana. Jawab lagi sama Eric, udahlah jual aja ke Singapura. Jangan takut Indonesia ini kehabisan hutan. Karena Indonesia ini banyak hutan. Iya, karena dia butuh listrik juga kan Singapura tuh. Jadi setelah dia investasi, listriknya disalurkan lagi ke Singapura, kata Cook Harry. Listrik yang disalurkan ke Singapura itu adalah listrik yang dari Batam. Jadi bukan IKN. Tapi kan setelah dia investasi di IKN, bisa aja nanti dari IKN disalurkan lewat bawah tanah menuju Singapura. Kayak yang ada di Australia, dari Laut Jawa menuju Singapura. Tapi lebih dekat dan lebih cepat listrik yang disalurkan dari Batam beda. Majulah Singapura. Pindah aja ke Indonesia, enak bisa korupsi juga di Indonesia Bapak Ibu, kata Irfan Yahya. Iya, banyak warga negara lain tuh yang mau pindah tinggal di Indonesia. Kasih aja kesempatan untuk dia orang. Kalau korang tak nak ikutkan apa yang pemerintah Indonesia ini cakap, berambos. Karena masih banyak orang yang berebut-berebut nak tinggal di Indonesia. Buktinya tuh ada tuh banyak artis dari luar negara. Macam yang dari Thailand, dari mana lagi tuh, Rusia, ada yang tinggal di sini jadi artis di Indonesia. Di Indonesia para pejabatnya dapat gaji besar tapi masih bisa dikorupsi dengan bebas. Gimana negara mau maju kalau hukum di Indonesia itu sendiri masih memihak kepada orang-orang yang punya uang, khususnya para koruptor itu sendiri, kata Adi. Alhamdulillah kalau memang Indonesia ini mampu untuk membiayai koruptor. Ada banyak negara yang tak mampu membiayai koruptornya, bahkan sampai menghukum mati koruptornya. Salut sih dengan Indonesia, hasil bumi untuk kesejahteraan pejabatnya. Yang jadi rakyat jangan iri ya, kata Sidik. Warga Indonesia ini memang tak pernah iri, karena kata warga Indonesia ini masuk surga lewat jalur dizolimi sama pemimpinnya. WKWK apa gunanya ada dan antara Indonesia kalau soal kebutuhan primer gini masih ngarepin investor dari Singapura. WKWK juga lucu, abis dibangun terus diekspor lagi ke Singapura, kata Indi Albari. Dijawab sama Animal Land. Bro, dipikir Indonesia kekurangan listrik apa? Dijawab lagi sama Anto, ya kalau diekspor ke Singapura bagus dong, mereka kan bayar. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Majulah Singapura. Majulah Singapura.